Shalom, umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena detik ini kita dipersekutukan bersama dalam kebaktian Minggu Pertumbuhan ke-13. Kiranya sukacita dan semangat selalu menggema dalam diri kita di tengah semua upaya pemulihan dari pandemi COVID-19. Sebagai warta lisan pada hari ini, 1. Berdasarkan surat permohonan dan telah dilakukan percakapan bersama majelis jemaat, dan jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka dalam kebaktian minggu ini tanggal 18 September 2022 pukul 7 akan dilayangkan pelayanan percaya atau sidi yang dilayani oleh Pendeta Virgo Tri Sabto Anggoro dalam diri 1. Briliani Marta Magdalena, 2. Claudia Mariori Seli, 3. Evelyn Lydia Aprilia Siatau, 4. Immanuel Andri Putra, 5. Jonas Maynard Wilandrasta, 6. Marisa Rosaria Riseliana Mangmulu, 7. Raselom Safira Trita Siagian, 8. Saharla Greselia Kusuma. Dilanjutkan, pendaftaran kelas katekisasi tahun 2022 atau 2023 telah dibuka. Kelas katekisasi berlangsung selama 7 bulan dan pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September tahun 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, tempat di gedung gereja. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang telah berusia 15 tahun dan akan mengikuti kelas katekisasi dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir melalui tautan berikut ini, serta menyertakan fotokopi dokumen yang dibutuhkan. Yang ketiga, berdasarkan persidangan Majelis Jemaat pada Kamis tanggal 18 September tahun 2022 menetapkan nama-nama berikut sebagai calon penatua periode pelayanan tahun 2022 sampai 2025. Adapun calon penatua yang akan diteguhkan dalam jabatan penatua sebagai berikut. 1. Bapak Hendro Dwi Suseno. 2. Ibu Tunggal Indah Ratnawati. Jika tidak ada surat keberatan yang sah dari anggota jemaat selama 3 hari, kami ulangi, selama 3 hari minggu berturut-turut, maka nama-nama di atas akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua dalam kebaktian minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat yang dilayani oleh Pendeta Virgo Tri Sabto Anggoro.
Mohon anggota jemaat dapat mempertimbangkan dan mendoakan. Marilah kita siapkan hati dengan bersaat hening. Umat diundang berdiri. Umat Tuhan dalam setiap langkah hidup sehari-hari mengasihi Tuhan dapat kita wujudkan dalam kesediaan memuliakan nama-Nya melalui hidup baru. Hidup baru yang berpusat pada kebenaran Allah memampukan kita memasyurkan nama-Nya sekaligus menceritakan kasih-Nya. Marilah dengan penuh syukur dan sukacita kita memuji Hai Masyurlah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian minggu ini terjadi oleh karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia menolong dan menyertai kehidupan kita. Damai dalam kasih persekutuan Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua Bapak Ibu? Puji Tuhan, karena 2 hari terakhir daerah kita diguyur hujan dengan cukup lebat dan tentu ada sebuah penyesuaian yang harus kita lakukan terhadap cuaca yang berubah ini, dan kiranya kekuatan kasih Tuhan yang akan senantiasa beserta dengan kita, dan kita bersyukur karena kekuatan itu kita boleh berhimpun kembali di tempat ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema kebaktian kita pada kesempatan pagi ini adalah pertobatan membawa sukacita. Kata pertobatan adalah sebuah kata yang bukan hanya menjadi niatan dalam kehidupan kita, tetapi juga sebuah tindakan yang senantiasa kita perjuangkan dalam semua waktu yang Tuhan anugerahkan. Karena pertobatan berarti kita melakukan pembaharuan diri dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam pertumbuhan iman maupun juga dalam karakter-karakter kehidupan kita sehari-hari. Supaya dengan pertobatan yang kita lakukan, kehidupan kita semakin dewasa di dalam Tuhan, dan kehidupan kita senantiasa mampu memancarkan kebenaran Allah yang kita hidupi dan kita lakukan. Tentunya pertobatan itu bukan hanya kita lakukan dengan biasa saja, tapi pertobatan itu harus kita lakukan dengan penuh sukacita. Karena ketika kita melakukan pertobatan dengan sukacita,
kita akan berjumpa dengan kasih Tuhan yang mengubahkan, sekaligus juga kita memiliki sebuah kemampuan untuk berubah dari kehidupan kita yang lama kepada kehidupan kita yang baru. Dan sekali lagi, kesediaan dan kemampuan kita mengalami perubahan dan pembaruan hidup bukan karena kebaikan dan kekuatan kita, tetapi karena kasih Allah yang Ia anugerahkan dan Ia nyatakan dalam hidup kita. Maka melalui tema pada kesempatan hari ini kiranya kita mampu untuk terus mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita dengan penuh sukacita dan selalu berpusat di dalam cinta Allah. Dan saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita memasuki keheningan doa secara personal, dan pengakuan dosa ini akan saya akhiri dalam doa secara komunal. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kesadaran kami mengaku akan segala dosa-dosa yang kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari adalah sebuah kesempatan yang begitu indah yang Engkau anugerahkan dalam diri kami. Karena melalui kesempatan pengakuan dosa ini kami dapat mengungkapkan setiap penyesalan-penyesalan kami. Karena kami telah hidup di dalam dosa, penyesalan karena kami melawan cinta-Mu, penyesalan ketika kami menjauhi setiap kebaikan yang hadir dengan setia dalam hidup kami sehari-hari. Untuk itu ya Tuhan, melalui pengakuan dosa ini kami membuka diri bagi kehadiran kasih pengampunan-Mu yang begitu setia ada dalam hidup kami sehari-hari. Dan biarlah kasih pengampunan itu yang akan terus menguatkan dan menyemangati kami untuk kami bersedia memenuhi panggilan pertobatan yang Engkau anugerahkan, agar kami terus memiliki kesempatan untuk memperbarui diri kami dengan sungguh-sungguh selaras dengan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya kekuatan-Mu yang akan terus melingkupi diri kami dalam upaya dan perjuangan pertobatan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami berserah di dalam Engkau. Amin. Lihatlah
Dapat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita dalam kerendahan hati dan sedia diperbarui Allah dalam semangat pertobatan, anugerah kasih Allah Tritunggal setia membersamai kehidupan kita, sebagaimana ditulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita ucapkan salam damai bagi sesama kita. Salam damai. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, agar amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saya persilakan rekan-rekan penatua yang menjadi lektor untuk bisa maju terlebih dahulu. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Kerinduan kami untuk hidup dan memegang kebenaran firman-Mu menjadi kerinduan yang begitu dalam, yang senantiasa kami terus munculkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kerinduan itu menolong kami untuk selalu belajar memahami apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan, dan juga menolong kami untuk selalu setia tinggal di dalam kebenaran-Mu dalam segala situasi dan kondisi yang kami hadapi. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa,
Pagi ini kami kembali memperoleh kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu. Kiranya kasih dan pertolongan-Mu yang akan senantiasa menguatkan dan memampukan kami, supaya firman ini mampu kami terima dengan penuh sukacita, kami hidupi, kami wujud nyatakan, sekaligus kami ceritakan kepada setiap orang yang kami jumpai. Tolonglah hamba-Mu ini, kiranya dalam segala kerapuhan diri dan keterbatasannya, ia mampu menguraikan sabda-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersukacita menerima firman-Mu. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murka bangkit terhadap umat-Mu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita membaca Mazmur tanggapan yang diambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 10 secara litani atau berbalasan. Saya membaca ayat-ayat bernomor ganjil, umat membaca ayat-ayat bernomor genap. Saya ulang kembali. Mari kita membaca Mazmur tanggapan yang diambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 10 secara litani atau berbalasan. Saya membaca ayat-ayat bernomor ganjil, umat membaca ayat-ayat bernomor genap. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa,
dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang keremukan bersorak-sorak kembali. Bacaan kedua diambil dari kitab Ibrani 1, Timotius 1, 12-17. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 1 Timotius 1 ayat 12-17. Demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan percayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Lukas di pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham,
Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang setia memelihara firman-Nya dengan menghidupi dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, mengawali perenungan kita akan menyajikan sebuah klip video yang akan menolong kita untuk mengantar dalam merenungkan sabda Tuhan pagi ini. Saya persilakan rekan-rekan multimedia. Saya pemakai narkoba dari tahun 98 sampai 2014 tuh, itu udah luar biasa tuh. Udah hampir setiap hari pakai. Hidup juga udah gak ada artinya menurut saya. Ego yang ada, nggak pernah mikirin orang, keluarga yang penting udah saya cukupin, ya udah, nggak ada rasa sayang, nggak ada. Itulah narkoba ini membuat saya punya hidup sendiri, dunia sendiri. Awalnya saya lagi polisi datang, saya tahu, saya lihat CCTV, saya nggak ada rasa takut di situ. Si polisi nanya, lu tunjukin barangnya mana, lu gua bebasin. Akhirnya saya tunjukin barangnya, tetap aja diproses. Nggak make sense banget. Ya itu mah udah jalannya Tuhan lah sepertinya ya. Berbagai macam upaya, usaha kita lakukan supaya mendapatkan hukuman yang seringan mungkin. Praknya putusan di 5 tahun 1 bulan. Pas lagi mau saya ditransfer ke rutan, wah tegang juga nih saya dengan ada si pelapor sudah ada di rutan. Pas waktu datang, wah saya ngeliat si pelapor ini dan bawa teman-temannya dia. Seolah-olah kayak yang mau mukulin saya gitu. Tapi di saat saya bersamaan juga ada teman saya lagi yang baru saya kenali saat itu. Dia datang malah menghampiri saya, nggak usah takut. Udah, kamu merangkul saya, anggap aja kita udah kenal lama nih. Biar mereka lihat kalau kamu teman saya. Kenal juga enggak, tapi setidaknya saya di situ udah ada yang protek gitu. Abang saya ini yang saya baru kenal lagi pertama saya masuk, saya dikunjung hampir tiap hari lagi tuh. Dekat sama kita, seolah-olah kayak bodyguard saya. Padahal saya nggak minta gitu, nggak mengharapkan. Jadi ini orang kok mau protek saya dengan begini banyak caranya, luar biasa. Dia dihukum 14 tahun. Saya melihat dari dirinya ini nih, luar biasa. Dia menjalani hari lepas hari, nyantai, happy, kayak nggak ada beban gitu. Nggak pernah ada stres, senyum terus, nggak pernah marah ini. Saya mulai ada tanda tanya, kok ini orang bisa gitu. Saat itu saya sempat nanya, "Bang, apa sih Bang rahasianya Bang yang bikin Abang bisa menjalani hukuman seberat ini dengan seringan-ringannya?" Dia menunjukkan saya sebuah Alkitab, ini baca firman berat. Saya cuma masih responnya, "Oh oke." Ya itu emang perlu proses, di situ saya masih ada pergumulan kan, fight terus. Ya daging belum bisa terima lah 5 tahun, siapa sih yang bisa terima? Wah 5 tahun. Karena saya ngerasa di penjara udah nggak bisa kemana-mana nih, ke kanan, ke kiri, depan, belakang udah mentok. Saya cuma bisa berharap satu sama ke atas. Ini seperti teman saya bilang itu, baca firman. Saya mulai buka hati, saya mulai baca. Contohnya di 1 Korintus 10:13 yaitu pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuan manusia. Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Itu salah satu ayat yang menguatkan saya. Di saat itulah saya bisa mulai mengenal Yesus. Parah banget. Kalau saya flashback, oh ya, masih untung saya ditangkap Tuhan. Kalau enggak saya nggak tahu di hidup saya mau end up kayak gimana, ya luar biasa. Tuhan itu makanya. Saya sangat bersyukur Tuhan proses saya, emang caranya harus seperti ini. Sekalipun di tempat yang paling hina menurut mata dunia, di penjara, saya tetap sukacita buat saya bisa bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan. Selama Ferry di dalam itu keluarga yang kacau balau lah. Saya dapat masalah besar yang saya nggak berani ngomong ke Ferry.
di saat Ferry pulang, buat saya tuh saya memberikan musibah loh ke suami saya gitu, karena di saat itu saya menyediakan utang buat Ferry, buat suami saya gitu kan. Nah, tapi yang saya terharu yang ngedengarnya gitu kan, maksudnya ini luar biasa loh Ferry, di saat dikasih masalah seperti ini dia hanya bilang gak apa-apa, Tuhan cukupi kok gitu. Saya yakin kalau ini Ferry yang dulu udah bukan dimaafin lagi, kayaknya udah cerai deh, lu nggak pantas jadi istri gua gitu. Itu Ferry dulu mungkin ya, tapi yang sekarang dia bilang udah, kamu sabar, ayo kita bareng-bareng berdoa, ayo kamu harus percaya kamu sama Tuhan, kalau Tuhan pasti akan menyelesaikan semua itu. Tapi saya minta sama kamu, dia bilang gitu, buka hati kamu buat Tuhan. Dia sih percaya ada ayat yang bilang satu orang bertobat dalam seluruh keluarga diselamatkan. Ini nyata buat saya, ini nyata. Yang paling kita banggakan sekarang pribadi Dwi yang ngerasa sekarang saya punya imam loh di keluarga. Karena yang dulu nggak pernah mengenalkan apapun kebaikan di dalam hidup kita gitu ya, sekarang wow gitu. Saya punya seorang imam yang bisa ngebimbing kita, terus mengatur semuanya tuh dengan penuh kasih kalau sekarang gitu kan. Yang kalau dulu kan marah-marah, enggak, sekarang udah kita udah jadi keluarga yang lebih baik gitu. Bapak Ibu dan saudara saya yang kasih, mungkin video ini pernah saya putar beberapa tahun yang lalu, dan kisah ini ada sebuah kisah yang ketika saya menontonnya, dan mungkin ketika Bapak Ibu nanti bisa menonton lagi karena ada di YouTube, menyentuh hati kita. Karena kita bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan Pak Ferry ini yang mengalami dan memperoleh sebuah kesempatan pertobatan di dalam kehidupannya adalah sebuah perjalanan yang begitu indah. Karena ia harus mengalami terlebih dahulu bagaimana ia dibentuk oleh Tuhan di dalam kehidupannya saat ia berada di dalam penjara. Dan di penjara itulah, kalau saya boleh meminjam istilah yang digunakan oleh Pak Ferry tadi, ia ditangkap oleh Tuhan. Menarik istilah ditangkap oleh Tuhan itu, saudara kasih. Karena ketika saya mencari lagi pengalaman-pengalaman perjumpaan saya dengan orang-orang yang mengalami pertobatan, dan juga ketika saya memeriksa kembali perjalanan hidup saya secara pribadi dalam pengalaman pertobatan itu, saya mengakui, dan tentu kita juga mengakui semua Bapak Ibu dan saudara kasih, bahwa kesempatan pertobatan itu terjadi bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kita itu ditangkap oleh Tuhan. Kita direngkuh oleh Tuhan dengan cinta kasih-Nya, sehingga kita mampu memahami, oh ini tuh yang menjadi cara Tuhan dalam memberi kesempatan pertobatan. Oh ini toh cara Tuhan di dalam membentuk kehidupan kita, sehingga pertobatan itu bukan hanya sekedar komitmen semata, tetapi benar-benar kita lakukan dan benar-benar kita lalui dalam kehidupan kita. Dan itu yang diceritakan dan menjadi pengalaman kehidupan Pak Ferry tadi ketika di dalam penjara. Ya awalnya ketika diajak membaca firman Tuhan, oh ngapain sih membaca firman Tuhan? Nggak ada, kalau saya membayangkan dalam kehidupannya di penjara, Pak Ferry mungkin berkata nggak ada bacaan lain yang lebih baik toh. Tapi justru dengan seseorang yang dari awal dipakai oleh Tuhan untuk mendampingi dan membimbing Pak Ferry tadi, Pak Ferry mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan perjumpaan itu di mana kasih Tuhan menyentuh dirinya, membuat ia mengalami perubahan 180 derajat. Karena menurut istrinya, kalau Ferry yang dulu, kalau ia berhadapan dengan masalah, udah cerai saja. Tetapi apa yang terjadi, sang istri mengatakan bahwa Ferry mengajak sang istri ini justru untuk berserah di dalam Tuhan, berdoa dan memohon pada Tuhan, serta meyakini bahwa Tuhan memberikan kecukupan dalam menghadapi berbagai permasalahan di tengah-tengah keluarga mereka pasca Pak Ferry keluar dari penjara. Ini menarik sekali, saudara kasih.
Karena memang pertobatan pada intinya adalah sebuah kesempatan bagi seorang umat untuk mengalami pembaharuan di dalam setiap proses kehidupan yang dijalani. Dan pembaruan itu sekali lagi bukan terjadi oleh karena kekuatan, kebaikan, juga bukan karena kemampuan-kemampuan yang hebat yang dimiliki oleh umat, tetapi pertobatan itu adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kalau meminjam istilahnya pendeta Andar Ismail, bahwa itu adalah hasil pekerjaan atau karya Roh Kudus yang mengetuk dan membuka hati umat sehingga ia mampu menerima kesempatan pertobatan itu dengan begitu indah dan sedia untuk menjalaninya. Karena hanya dengan pertolongan Allah sajalah kita bisa bertobat. Dengan pertolongan Allah sajalah kita mampu dengan terbuka menyatakan penyesalan akan dosa-dosa kita dalam ritual pengakuan dosa yang kita lakukan di tengah-tengah ibadah kita, baik hari ini maupun dalam ibadah-ibadah sebelumnya. Karena saudara-saudara yang terkasih, kita itu sebagai seorang manusia punya egosentrisme yang besar di dalam kehidupan kita. Dan mengakui sebuah kesalahan itu bukan sebuah perkara yang mudah. Kadang ada rasa malu, kadang ada rasa gengsi yang besar di hadapan Allah. Ngapain aku mengaku dosa di hadapan Allah? Toh ya nanti Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Tidak seperti itu cara pandang iman kita. Tetapi kita diajak dalam pengakuan dosa itu saat kita menyesali dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, itu yang menjadi wujud kerendahan hati kita, sekaligus kita terbuka menerima kesempatan pertobatan yang dihadirkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang juga dialami oleh Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang terkasih, dalam bacaan kedua leksionari kita pada kesempatan pagi ini. Mari kita buka kembali 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Kita akan melihat ayat 12 dan 13 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. 1 Timotius 1 ayat 12 dan 13 berkata demikian, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Perhatikan kalimat di ayat 13 yang mengatakan, tetapi aku telah dikasihaninya. Saudara-saudara, saya yakin kita semua tahu perjalanan kehidupan Paulus sebelum pertobatannya. Bagaimana ia sebagai seorang muda yang masih cakap, ia menguasai dan memahami tentang hukum-hukum dalam tradisi orang-orang Israel, adalah sosok seseorang yang begitu ambisius, ingin menghabisi setiap pengikut Kristus dan ingin menyeret para pengikut Kristus itu untuk dihukum ke Yerusalem. Karena kalau kita memperhatikan di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2, penulis Kisah Para Rasul dengan sangat tegas mengatakan itu. Bagaimana Paulus itu memiliki sebuah keinginan besar. Kalau bisa semua pengikut Kristus itu enggak hidup lagi. Kalau bisa mereka dihabisi, karena bagi Paulus yang sebelum masa pertobatannya, ia melihat bahwa para pengikut Kristus ini menyebarkan ajaran-ajaran sesat yang bisa menghasut kehidupan masyarakat di masa itu. Dan di dalam keinginannya itu, saudara saya yang terkasih, dalam perjalanan ke Damsyik, ia mengalami perjumpaan secara langsung dengan Kristus. Dan perjumpaan yang dialami oleh Paulus dengan Kristus itu menolong dia dalam kebutaan yang ia alami untuk merasakan bagaimana kebaikan kasih Tuhan hadir secara langsung di dalam dirinya, maupun juga melalui pertolongan dari setiap murid-murid Kristus yang lain yang membimbing dan memampukan Paulus untuk benar-benar menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Dan di dalam kesediaan yang dibangun oleh Paulus itu, saudara saya yang terkasih,
Semuanya itu bukan karena kebaikan dan kemampuan yang dimiliki oleh Paulus, tetapi Allah yang berinisiatif menjumpai Paulus secara langsung. Allah yang berinisiatif menyatakan cinta kasih yang merengkuh kehidupan Paulus supaya ia tidak terlalu jauh jatuh di dalam dosa, tetapi ia memiliki kesempatan untuk kembali ke dalam jalan kebenaran Allah, dan ia memiliki kesempatan untuk merasakan bagaimana kasih dan penyertaan Allah hadir di dalam kehidupannya. Dan itulah yang memampukan Paulus dalam kesaksiannya kepada Timotius ketika ia berkata, tetapi aku telah dikasihaninya. Mengatakan kalimat ini bagi seorang sekali berPaulus, saudara yang dikasih, bukan sesuatu yang mudah. Karena kalau ia tidak mengalami sentuhan kasih Allah, belum tentu ia bisa menyatakan ini dengan penuh sukacita dan dengan terbuka dan di dalam rasa syukurnya kepada Tuhan bahwa ia telah mengalami kasih Allah yang mengubahkan dan merubah kehidupannya. Kasih Allah yang secara langsung, yang selalu berinisiatif, yang menolong dan memampukan Paulus untuk memiliki kesempatan hidup kembali sebagai pribadi yang baru di dalam cinta Allah. Sehingga di dalam sukacita, juga di dalam kesempatan pertobatan yang dimilikinya itu, maka di sana Paulus mengatakan bahwa ia ingin dalam kesempatan pertobatan itu hidup sepenuhnya di dalam cinta Tuhan. Dan dia ingin bukan hanya menghidupi firman Tuhan itu, tetapi mewujudkan firman Tuhan itu dengan penuh syukur lewat kesediaannya untuk hidup taat di dalam Tuhan, sekaligus juga menjadi berkat dengan cara ia membagikan dan menceritakan firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya sampai akhir pertandingannya di tengah-tengah dunia. Itulah mengapa kalau kita mengikuti perjalanan kehidupan Paulus, Bapak Ibu dan Saudara kasih, dalam surat-surat yang ditulisnya kepada jemaat-jemaat mula-mula maupun juga kepada para sahabatnya, tak satu pun kita menemukan Paulus mengeluh saat ia menjadi murid Kristus. Tak satu pun kita menemukan Paulus berontak lagi kepada Allah ketika ia mengalami penderitaan dan tekanan dalam memberitakan Injil. Tapi kita selalu menemukan awal dari setiap surat yang ditulis oleh Paulus dalam seluruh perjalanan kehidupannya, ia selalu mensyukuri atas kehadiran kasih Tuhan, ia mensyukuri atas setiap kekuatan dan penyertaan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan anugerahkan di dalam dirinya. Dan semuanya itu terjadi karena Paulus telah direngkuh dan mengalami sentuhan kasih Allah, yaitu membuat Paulus setia memperjuangkan iman sampai akhir di dalam segala situasi dan kondisi hidup yang ia alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kembali dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan pertobatan dalam kehidupan kita sehari-hari, sudahkah kita melakukan pertobatan itu dengan penuh sukacita dan syukur, atau justru kita melakukan pertobatan itu karena kita ikut-ikutan atau karena ya ini jadi formalitas lah supaya kita dianggap sebagai orang yang saleh di hadapan sesama kita. Kita perlu mempertanyakan pertanyaan itu di dalam diri kita, saudara yang kasih. Karena ciri orang yang bertobat dengan sukacita, ia akan melakukannya itu dengan utuh, dengan sungguh-sungguh, dan ia selalu menghayati bahwa semua kesempatan pertobatan yang ia peroleh adalah anugerah dari Allah. Karena dengan kekuatan kasih Allah lah kita bisa mengalami pembaruan-pembaruan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita mengendapkan kembali semua pengalaman-pengalaman perjumpaan kita dengan kasih Allah di sepanjang kehidupan kita. Kasih Allah yang selalu hadir dan menolong kita untuk kita bisa melakukan pembaruan itu meski kita harus mengalami tekanan-tekanan berat dalam kesempatan pertobatan kita.
Dan tekanan-tekanan itu bukan hanya sekedar permasalahan yang belum selesai atau pergumulan-pergumulan yang masih kita proses dalam kehidupan kita. Juga termasuk di dalamnya godaan-godaan yang bisa membuat kita meninggalkan semangat pertobatan kita. Karena kadang-kala godaan-godaan dosa itu lebih bisa membuat kita nyaman untuk hidup di dalamnya dan dibanding ketika kita bersungguh-sungguh memperjuangkan semangat pertobatan kita. Misalnya, ketika kita bertobat dari kebiasaan-kebiasaan kita berkata-kata kotor. Selama ini sangat menikmati sekali kita berkata-kata kotor dalam kehidupan kita. Rasanya itu enak banget mengata-ngatai orang lain dengan kata-kata kotor. Namun ketika kita disentuh oleh kasih Tuhan, kita ingin, aku ingin bertobat. Apa yang aku lakukan ini gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam perjalanan pertobatan kita, saudara-saudara kasih, dengan keyakinan bahwa kasih Tuhan selalu merengkuh dan memimpin kehidupan kita, kita juga diperhadapkan lagi dengan godaan-godaan di sekeliling kita, di mana masih banyak orang mungkin yang berkata-kata kotor dan mereka menikmati itu. Karena kita pernah ada dalam pengalaman menikmati dalam tanda kutip tadi berkata-kata kotor dalam kehidupan kita, bisa saja loh kita tergoda untuk kembali di dalamnya. Bisa saja, enak ya, hidup dalam firman Tuhan ini benar-benar harus ngerim sedemikian rupa. Tapi kayaknya orang itu santai-santai saja. Kayaknya teman-temanku itu enak-enak saja dalam berkata-kata kotor dalam kehidupannya. Kalau kita enggak memiliki semangat perjuangan yang tinggi dalam bertobat, dan kita cenderung mudah terseret untuk meninggalkan semangat pertobatan kita, ya percuma. Ketika sampai menangis di hadapan Tuhan, ketika sampai delosor, kalau orang Jawa bilang kita bersujud di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Dan kita mengatakan, Tuhan aku sungguh-sungguh ingin bertobat. Kalau kita kembali lagi di dalam dosa kita, percuma pertobatan yang kita lakukan. Meskipun kita mengatakan, ya semuanya butuh proses Pak Firko. Betul, semuanya butuh proses. Termasuk pertobatan itu pun juga butuh proses di dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga harus sadar bahwa kata-kata semuanya itu butuh proses, bukan sebuah kata pembenar dalam semangat pertobatan kita. Karena justru keberanian kita untuk meninggalkan kehidupan lama kita kepada kehidupan baru, kesediaan kita untuk hidup di dalam pertobatan itu yang kita butuhkan untuk menopang proses-proses yang kita lalui dalam perubahan-perubahan sikap dan kehidupan kita kembali dalam kebenaran firman Allah yang kita terima dan kita renungkan. Dan supaya kita mampu memiliki keberanian untuk hidup di dalam setiap kebenaran Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita butuh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita enggak boleh sombong, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, termasuk ketika misalnya kita berhasil untuk mewujudkan pertobatan itu dalam kehidupan kita. Kita tetap harus rendah hati sebagai orang-orang yang bersukacita hidup dalam pertobatan. Karena kerendahan hati itu akan membuat kita sadar bahwa sekali lagi kesempatan bertobat adalah anugerah Allah. Di tengah semua kerapuhan diri yang kita alami dan kita miliki dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan kekuatan Allah sajalah kita bisa membangun semangat pertobatan di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu juga untuk benar-benar hidup taat di dalam Tuhan. Taat kepada kebenarannya yang menjadi sikap konkret kita sebagai orang-orang yang bertobat dalam hidup kita sehari-hari. Dan taat di sini bukan hanya sekedar ketika kita rajin merenungkan firman Tuhan, tetapi juga menghidupinya supaya spiritualitas pertobatan kita terus terjaga nyalanya. Karena kita sebagai manusia itu punya kecenderungan, Bapak Ibu dan saudara yang kasih, memiliki semangat pertobatan, apinya itu besar di awal. Berkobar-kobar. Api semangat pertobatan ketika pertama kali kita memutuskan bertobat di dalam Tuhan.
Tetapi apakah api itu akan nyalanya sama seperti pertama kali kita mengambil kesempatan pertobatan itu, atau justru semakin redup dalam perjalanan kita? Karena ketika kita memasuki proses pertobatan, api semangat itu harus tetap sama, baik di awal, di seperempat perjalanan, setengah perjalanan, 3/4 perjalanan, sampai kapanpun dalam semangat pertobatan yang kita bangun dalam hidup kita. Dan sekali lagi, api itu mampu kita kobarkan dengan nyala yang sama karena kasih dan kekuatan Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Pak Ferry tadi. 5 tahun di penjara, saudara-saudara kasih, bukan hanya mengalami kehidupan yang terkungkung dalam perjumpaan dengan keluarga maupun juga perjumpaan dengan sesama. Ketika saya pernah berpelayanan di salah satu LP bersama dengan beberapa pengurus komisi Kespel di mana saya pernah praktek, saya pernah punya kesempatan berbicara dengan salah satu narapidana. Dan narapidana binaan itu, warga binaan itu mengatakan demikian, enggak mudah hidup di dalam penjara, apalagi atau hidup dalam LP, apalagi yang sudah memiliki masa tahanan yang lama di atas 5 tahun misalnya. Karena godaannya juga besar, Bapak Ibu dan Saudara, sehingga mereka mengatakan kami perlu untuk selalu dibimbing dan kami berusaha untuk menjaga kehidupan dan selalu setia merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saya pun menduga Pak Ferry juga mengalami yang sama. 5 tahun ia hidup di dalam penjara, bagaimana ia mengolah dan mengubah kehidupannya kembali ke dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan ketika ia mampu saat lepas dari penjara hidup sebagai orang yang telah bertobat, hidup sebagai seorang yang kembali dalam kebenaran Allah, itu semua karena kasih dan kemurahan rahmat Allah yang terus dihadirkan Allah di dalam kehidupannya. Setiap kita dalam semangat pertobatan yang kita miliki, memiliki kesempatan untuk terus merasakan rengkuhan cinta Allah. Untuk itu saya mengajak kita semua, Bapak Ibu dan saudara yang kasih, mari kita belajar dalam kehidupan kita secara personal maupun kehidupan komunal kita. Dalam semangat pertobatan kita hargai kehadiran dan anugerah kasih Allah yang merengkuh dan memberi semangat pertobatan dalam kehidupan kita, dengan hidup sungguh-sungguh dalam semua proses pertobatan kita menjadi pribadi yang rendah hati, terus mengandalkan kekuatan Allah dan menjadi pribadi yang senantiasa memperjuangkan ketaatan hanya di dalam kebenaran Allah. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati seluruh semangat pertobatan yang kita bangun dengan sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersaat hening. Umat kami undang berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Umat kami persilakan duduk kembali.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau selalu merengkuh kami dengan kasih-Mu. Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk hidup bertobat di tengah segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Dan Engkau tetap mengasihi serta mencintai diri kami tanpa berubah setitik pun dalam perjalanan-perjalanan yang kami lalui di kehidupan sehari-hari. Ketiga hal itu mengajak kami untuk kembali merenung dalam hidup kami, bahwa bertobat bukan hanya sekedar komitmen, tetapi bertobat adalah sebuah anugerah kesempatan yang Engkau nyatakan sekaligus sebuah ajakan bagi kami secara personal maupun komunal dalam hidup persekutuan untuk bersungguh-sungguh memperbarui diri kami selaras dengan firman-Mu dan memperbarui diri kami di dalam cinta kasih-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami terus berserah di dalam Engkau dan memohon pertolongan-Mu. Kiranya dalam kerapuhan diri yang kami miliki, juga dalam keterbatasan hidup kami terus belajar untuk menghidupi firman-Mu dan mengobarkan semangat pertobatan itu dengan sungguh-sungguh dalam semua perjalanan yang kami lalui. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang akan selalu memberkati dan menolong bangsa ini dalam perjalanan-perjalanan kehidupan di semua bidang hidup bernegara yang diperjuangkan. Biarlah dengan semangat kemerdekaan yang telah kami peroleh, menolong dan memampukan kami untuk terus bergandengan tangan, mewujud nyatakan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan bangsa ini. Kiranya Engkau juga akan selalu memberkati para pemimpin kami yang tetap memperjuangkan kepentingan-kepentingan bersama, kepentingan masyarakat, dan biarlah segala keputusan-keputusan yang mereka ambil merupakan sebuah keputusan yang membawa dampak baik dalam kebijaksanaan yang diberikan. Sehingga kehadiran pemerintah negara kami menolong kami untuk hidup tertib dan teratur dalam menggumulkan setiap pergumulan yang dimiliki oleh bangsa ini. Demikian juga kami berdoa untuk upaya-upaya penegakan hukum, juga upaya-upaya untuk melindungi alam kehidupan yang Engkau anugerahkan. Engkau yang akan senantiasa menolong dan menyertai setiap pribadi yang mengambil peran aktif sebagai aktivis-aktivis yang memperjuangkan ditegakkannya keadilan dengan baik, juga para aktivis yang memperjuangkan kepedulian dan mengedukasi masyarakat untuk juga menaruh rasa kasih di dalam alam lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan dukungan-dukungan yang mampu kami berikan, mereka dapat menjalani perannya dengan penuh syukur dan sukacita, dan biarlah kehadiran mereka menolong kami sebagai masyarakat untuk semakin peduli dengan penegakan hukum di negara kami, juga peduli terhadap perawatan akan lingkungan alam yang Engkau nyatakan. Kami saat ini juga ya Tuhan memberserahkan akan setiap perjalanan kehidupan bergereja kami. Terima kasih ya Bapa untuk segala kesempatan berpelayanan yang Engkau anugerahkan di tengah-tengah jemaat kami, juga dalam setiap kesempatan kami untuk menghidupi kehidupan persekutuan. Kami memohon kepadamu kiranya Engkau akan selalu memberkati gerejamu ini dengan setiap berkat, kemampuan, dan kekuatan dalam melayani, juga dalam memelihara hidup persekutuan. Akan dalam semua kesempatan yang Engkau nyatakan, menolong gerejamu untuk selalu menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekitarnya, juga menjadi berkat dalam kehidupan berinternal berjemaat di tempat ini. Kami berdoa sekaligus berserah ya Tuhan untuk setiap proses-proses adaptasi kami dengan cara-cara yang baru pasca pandemi. Kiranya Engkau akan selalu menolong kami supaya kami tetap memiliki ketegaran, tetap memiliki kemampuan yang baik di dalam beradaptasi dengan cara-cara kehidupan yang mungkin selama ini belum pernah kami lakukan, agar kami tetap mampu menjadi garam dan terang di tengah setiap situasi baru yang sedang kami proses. Demikian juga kami berdoa untuk setiap pelaksanaan kebaktian sektor ya Tuhan.
Kami mengucap syukur karena penataan ulang geografis telah dilakukan dan masa sosialisasi ini terus dilakukan oleh majelis jemaat. Kiranya kami sebagai umat-Mu ya Tuhan mampu memberikan dukungan-dukungan terbaik kami bagi upaya-upaya baik yang telah dilakukan oleh rekan-rekan penatua. Dan kiranya kami sebagai umat-Mu dalam masa penyesuaian diri ini dengan geografis sektor yang baru akan memampukan kami juga untuk semakin terlibat secara aktif baik dalam pelayanan di sektor maupun juga dalam kegiatan-kegiatan persekutuan yang diadakan di masing-masing sektor yang ada saat ini. Kami juga memperserahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan selalu menolong dan memberkati mereka, supaya dengan semangat kehidupan yang Engkau nyatakan, memampukan saudara-saudara kami untuk selalu bersabar menjalani masa pemulihan dan pengobatannya, sekaligus juga ya Tuhan, tetap menaruh pengharapannya hanya di dalam Engkau. Juga untuk setiap keluarga yang selalu setia merawat dan mendampingi, kiranya kasih karunia-Mu yang akan selalu memberkati mereka, sehingga keluarga pun tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau dan meyakini bahwa anugerah kesembuhan-Mu akan nyata di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami juga ingin memberserahkan dengan perjalanan kami pribadi lepas pribadi dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan, baik di dalam pendidikan kami, di dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam kehadiran kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat, juga peranan-peranan kami sebagai bagian dari keluarga di mana Engkau menempatkan dan mengutus kami saat ini. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya kekuatan-Mu yang akan menopang dan memimpin, supaya dalam semua kesempatan untuk kami membangun dan menjalani peran-peran hidup kami melakukannya dengan penuh kesadaran bahwa itulah yang menjadi panggilan dalam hidup kami sehari-hari, sekaligus juga kesadaran untuk terus menjadi berkat bagi sekeliling kami. Demikian juga dalam pergumulan-pergumulan yang sedang kami proses saat ini, kami memohon kepada-Mu ya Bapa, kiranya kasih karunia-Mu yang akan selalu memberkati dan menolong langkah-langkah yang kami ambil dalam pergumulan-pergumulan yang kami lalui. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan
Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi, karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita ungkapan syukur kita dalam persembahan syukur dengan memuji, ingatlah, ingatlah." Kidung Keesaan 378. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertai-mu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Pujilah, pujilah, pujilah Yesus Juru Selamatmu. Pujilah Anak Allah yang kudus kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Bapak Ibu dimohon berdiri. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepekan yang telah kami lalui, hingga saat ini kami masih beroleh berkat. Dan pada saat ini Bapa, kami ada di rumah-Mu yang kudus untuk mengumpulkan persembahan kami, guna pelayanan di rumah-Mu di Gereja GKI Madiun ini. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan persembahan.
Terima kasih Bapa, kuduskanlah persembahan kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Perubahan besar di kehidupanmu sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku, aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Kini pergilah dan kembalilah dalam panggilan kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Trinitas senantiasa menolong dan memampukanmu, memperbarui proses hidupmu, serta memperjuangkan hidup selaras dengan kebenaran firman-Nya, kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.